apa kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema menarik kali ini mengenai 10 tahun lebih muda dengan benang Aptos. Bagi Anda yang penasaran, ingin bertanya langsung silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa kita kehadiran dengan dokter kita yang cantik yaitu Dr. Vivian Choi. Beliau adalah dokter dari Dermaster Clinic Indonesia. Kita sapa dulu Dr. Vivian yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Vivian apa kabar? Halo, baik. Kabarnya baik ya, luar biasa ya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 kita harus tetap semangat. Betul. Dan tetap sehat, jaga kebugaran juga gitu ya dok ya. Jaga kecantikan juga termasuk ya dok ya. Apalagi tema ini menarik ya. Mengenai 10 tahun lebih muda dengan benang Aptos gitu ya. Sebelumnya begini dokter. Aku kan aktif menggunakan sosial media gitu ya. Terus aku sering lihat tuh di Instagram itu banyak public figure tuh posting-posting, oh beliau ini baru aja melakukan perawatan yang dinamakan tanam benang atau thread lift atau yang bilang ini pakai benang Aptos nih gitu ya. Nah tentunya rasa penasaran setiap orang yang melihat itu pasti jadi wow tertrigger nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan benang Aptos itu sendiri ya? Apakah ini perawatan yang sebetulnya udah lama atau memang baru-baru ini jadi makin booming begitu dokter? Kira-kira seperti apa sih penjelasan di awal ini dok? Boleh. Baik, akan saya jelaskan dulu sedikit ya tentang benang Aptos ini. Nah, jadi kalau benang Aptos ini udah ada sebetulnya sejak 1996. Oh lama. Jadi sebetulnya udah 20 tahun lebih. 20 tahun. Jadi, benang ini udah dipakai dari 20 tahun lebih, tapi baru masuk ke Indonesia sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, kemudian benang Aptos ini juga diimpor langsung dari Jerman dan Rusia. Nah, jadi produksinya itu semua di Jerman dan Rusia. Dan sudah mendapat penghargaan sebagai International Best Tightening Thread selama 3 tahun berturut-turut. Wow, diakui secara internasional karena tadi kurang lebih 3 tahun berturut-turut. Iya, benar. Gitu Dan ya, udah ada izin Depkes dan BPOM-nya. Itu yang penting gitu ya dok ya. Benar. Kan sebagai konsumen kan juga ketika mau melakukan perawatan kita harus tahu nih, harus kenali lebih dalam dulu, pelajari dulu gitu ya. Tapi kan orang bilang tanam benang gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya benang Aptos ini tadi kan kalau dilihat dari nantinya fungsinya ini untuk apa sih? Ada yang bilang untuk pipiku cabi nih, pengen lebih V-shape lagi nih dengan si benang Aptos ini. Apakah memang tujuan awal seperti itu? Tujuan utamanya hanya untuk wajah atau mungkin ada lagi penjelasannya dok? Boleh, jadi saya sedikit jelasin dulu ya. Kan banyak nih orang awam sering salah. Pertama antara tarik benang ataupun tanam benang. Jadi keduanya hal ini berbeda. Jadi kalau tanam benang itu benang yang kita pakai dulu udah lama dan benangnya itu banyak misalnya benang Korea atau istilahnya benang PDO. Nah kalau tanam benang dia berfungsi cuma untuk merangsang kolagen di wajah. Jadi dia nggak mengencangkan, jadi cuma merangsang kolagen di wajah. Dan benang yang digunakan pada kedua satu wajah sekitar 50-100 benang. 50-100 benang. Jadi lebih banyak. Jadi tujuan untuk merangsang kolagen tadi dok ya. Nah, sedangkan kalau benang Aptos yang kita pakai di klinik Dermaster, itu benangnya itu yang ada geriginya dan istilahnya bukan tanam benang, tarik benang. Tarik benang ya, istilahnya. Jadi beda ya, tarik benang dengan si tanam benang beda. Gitu ya. Terus intinya tadi apa? Ada geriginya. Nah, jadi kan kalau tanam benang fungsinya cuma untuk merangsang kolagen. Kalau tarik benang kita mengencangkan dan merangsang kolagen di wajah. Jadi fungsi si geriginya itu apa gitu ya? Nah, fungsinya itu untuk memfiksasi. Jadi kan kita kalau misalnya kita mau mengencangkan wajah perlu ada sesuatu yang untuk mengikat supaya lebih kencang. Nah, jadi si geriginya ini, tapi geriginya aman, nggak usah takut. Kan nanti juga ada gambarnya biasanya ya dok ya, atau kita bisa cari-cari bisa lihat-lihat juga ya di Instagramnya gitu ya dok. Intinya tadi untuk supaya artinya apakah memang di wajah aja dok gitu, atau bisa untuk area tubuh lain ya dok ya? Boleh di area lain seperti di lengan yang ada lemaknya, di leher, di perut juga bisa.
Kan tujuannya ingin lebih awet muda. Jadi kalau usia aku 27 tahun jadi seperti 17 tahun gitu ya, Dok. Jadi lebih imut-imut lagi gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya begini, Dokter, artinya kan nggak hanya perempuan aja, tapi kan laki-laki juga kan ingin juga penampilannya juga jadi jauh lebih kencang gitu istilahnya, nggak kendur gitu ya. Berarti ini sebenarnya ada usia-usia tertentu yang mungkin lebih cocok nih, atau sebenarnya ya kalau yang mau dari usia muda pun juga nggak masalah juga. Artinya itu yang selalu jadi pertanyaan juga, Dokter, ada batasan usia nggak sih? Gitu. Sebetulnya batasan usia untuk tarik benang nggak ada ya, cuman misalnya nih kita lebih menganjurkan usia di atas 30 tahun, di mana kolagen-kolagen di wajahnya sudah mulai berkurang dan kulitnya sudah mulai kendur. Jadi di saat itu kita menganjurkan pasien untuk melakukan tarik benang, tapi tetap sesi konsultasi itu sangat penting. Betul. Jadi nggak yang ambil keputusan gitu aja langsung, tapi mesti diskusi dulu ya dengan ahlinya gitu ya, Dok ya. Dan dokter, sebenarnya begini, Dokter, kalau kita bilang tadi sesi konsultasi itu penting. Jadi kan tetap ada target yang ini capai juga. Terus juga nanti dokternya yang lebih tahu dong mana yang terbaik untuk pasiennya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini kan lagi PSBB nih gitu ya. Bagaimana nih mau perawatan? Mungkin kalau di Dermaster Klinik Indonesia sendiri bisa dapat gambaran sedikit nggak, Dok? Mengenai treatment di tengah pandemi COVID ini supaya kita juga jadi lebih ngerasa aman dan buat yang mungkin ragu-ragu jadi lebih yakin, Dokter. Bagaimana sih gambarannya? Jadi semasa pandemi ini ya, Klinik Dermaster Indonesia kita tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi tetap menjaga jarak, memakai masker. Gimana kita jaga jaraknya? Kita selalu membatasi pasien per harinya. Jadi pasien harus melakukan appointment terlebih dahulu sebelum datang ke klinik. Dan semua suster, admin, dan semua dokter kita memakai perlengkapan yang lengkap. Memakai face shield, masker, dan APD. Nah, kemudian pasien yang datang juga kita memberikan APD. Jadi pasien tetap memakai APD, tempat tidur pasien tetap kita alasin alas gitu. Intinya, sekali pakai kemudian kita buang lah ya, begitu ya. Jadi kalau lagi masa pandemi gini kan tadi banyak yang kembali kerja di rumah nih gitu ya. Terus seperti kok kulitnya jadi makin ada keluhan-keluhan. Misalnya seperti itu kan gitu. Artinya apakah ini berpengaruh nih ke kolagen ini? Tapi ngomong kolagen ini sendiri itu sebenarnya apa sih, Dok? Artinya fungsinya ini di kulit kita sehingga tadi dengan istilahnya tarik benang ini jadi dirangsang untuk jadi jauh lebih lebih banyak atau lebih apa? Maksudnya seperti apa sih, Dok, kolagen ini? Jadi kolagen di wajah kan sangat penting. Kalau kolagen di wajah itu berkurang kan pasti seiring berjalannya dengan usia, kolagen di wajah juga akan berkurang. Nah, kalau kurangnya kolagen di wajah, maka kulit kita akan jadi kendur. Nah, jadi dengan kita membantu pakai krim di rumah, selain itu kan si benang Aptos ini juga dapat merangsang kolagen. Jadi biasanya pasien setelah tarik benang Aptos akan merasakan wajahnya lebih cerah, langsung terlihat lebih glowing, dan pori-porinya dapat lebih mengecil. Saat itu juga atau butuh proses juga kelihatannya, kan ada yang bilang, nih baru kelihatan setelah sebulan, 2 bulan gitu ya. Atau memang tergantung dari reaksi tubuhnya masing-masing pasien ya, Dok ya? Sebetulnya hasil maksimal setelah tarik benang Aptos itu hasilnya terlihat dalam 1-2 bulan. Jadi di mana benangnya mulai meresap, di mana benangnya mulai merangsang kolagen di wajah, dan hasilnya akan lebih maksimal dalam waktu sebulan. Gitu. Jadi intinya ketika dimasukkan, kemudian jadi dia merangsang si kolagen ini, tapi secara alami juga ya, tunggu 1 bulan, 2 bulan, untuk sampai mendapatkan hasil yang cukup maksimal tadi, begitu ya, Dok ya. Tapi intinya tadi untuk mengatasi, ada yang bilang tadi untuk mengatasi pipi chubby gitu ya, supaya lebih V-shape gitu ya. Atau mungkin apa sih, Dok, kan keluhan di wajah nih ya, karena kan kita pertama kali ngeliat orang kan dari wajah. Ya pasti ada kantung mata lah, ada smile line. Tapi sebenarnya untuk apa aja sih kalau untuk fokus-fokus yang ingin dicapai, Dok? Benang Aptos. Jadi benang Aptos ini lebih ke menarik wajah tampal lebih V-shape dan kencang. Jadi kalau misalnya nih pasien udah ada smile line, smile line-nya dalam, nah itu kita bisa tarik benang juga. Jadi smile line-nya lebih tersamar. Kemudian kalau misalnya nih di area pipis ini ya ada yang gelambir gitu, nah kita bisa tarik benang supaya lebih V-shape gitu. Jadi dia ketarik wajahnya. Oke, jadi untuk menyamarkan, untuk lebih ketarik gitu ya. Dan tapi kan begini ya, Dok ya, ada yang aku kurus tapi pipiku chubby nih, karena kan istilahnya
keturunan atau genetik atau apa gitu ya. Sebenarnya kan penyebab pipi cabi itu kan bisa beragam gitu ya dok ya. Nah ini untuk aptos ini sendiri bisa untuk artinya yang memang secara memang udah keturunannya seperti itu, tapi bisa ditarik dengan hasilnya juga yang diharapkan optimal juga atau bagaimana dok? Kan harus realistis juga tetap dijelaskan juga ke pasien. Target-targetnya juga bagaimana yang ingin dicapai itu dokter? Nah, jadi banyak banget kan pasien nih, karena lihat dari sosial media, jadi mikir mau langsung ke dokter, langsung tarik benang. Sebetulnya kan yang tadi saya jelaskan, sesi konsultasi itu sangat penting. Dimana saya jelaskan sedikit, ada beberapa faktor yang menyebabkan pipi cabi. Yang pertama, kulit yang kendur. Yang kedua, otot masseter ataupun yang sering kita sebut otot rahang. Nah, yang ketiga itu adalah lemak. Nah, jadi apabila pasien ini datang, tapi lemak di pipinya tuh banyak, gitu. Misalnya di pipi bawah dan di pipi atas itu lemaknya banyak. Jadi itu kita harus nggak bisa langsung tarik benang aptos, karena kan kalau si tarik benang aptos kita akan memindahkan lemak dari sisi bawah ke arah atas. Jadi kalau misalnya pipinya lemaknya banyak, kita mau pindahin kemana gitu ya. Jadi tetap ada tindakan lain yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum tarik benang aptos. Makanya pentingnya konsultasi ini gitu ya. Mungkin bisa dulu kali ya konsultasi ke tanya-tanya dulu mungkin ke @dermaster_id di IG-nya begitu ya. Mungkin nanti bisa diarahkan bikin janji dulu dengan dokternya, nanti konsultasi langsung di kliniknya di cabang-cabang terdekat rumah Anda begitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya dok ya. Iya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai 10 tahun lebih muda dengan benang aptos bersama dengan Dr. Vivian Choi dari Dermaster Klinik Indonesia. Dan Dr. Vivian dilanjutkan kembali ya. Jadi bicara tentang tarik benang dengan benang aptos begitu ya. Tadi udah seru sekali ya. Mungkin yang mengikuti di segmen awal sudah dapat gambaran gitu ya, ternyata benang aptos itu seperti apa. Tapi mungkin buat yang lebih detailnya lagi bisa juga ya cari tahu infonya di YouTube channel nih di Dermaster Klinik Indonesia, atau lihat-lihat di Instagramnya di @dermaster_id, atau bisa juga visit websitenya di www.dermaster-indonesia.com ya. Dan Dr. Vivian dilanjutkan kembali ya dok ya, mengenai penjelasan yang sebelumnya ini kan seru nih, bahwa kita sebenarnya sih kalau dengar tarik benang tuh persepsinya tuh bisa aja macam-macam setiap orang gitu ya. Ada yang bilang, ih aman nggak sih gitu ya, sakit nggak sih, nyeri nggak sih gitu ya, atau efek sampingnya sendiri ada atau tidak. Dan setiap tindakan pasti kan ada, mungkin ada efek sampingnya. Tapi sebenarnya seperti apa sih dokter supaya kita juga jadi jangan menyimpulkan sendiri juga, langsung aja dengerin Dr. Vivian yang cerita langsung nih. Jadi kalau kita dengar tarik benang pasti di pikiran masyarakat udah ngeri banget ya. Nah sebetulnya tidak seserem itu kok. Jadi kalau misalnya sebelum tindakan nih, kita akan melakukan anestesi krim dulu. Jadi membuat wajah supaya tampak lebih baal dan kebas untuk meminimalkan rasa sakitnya. Nah setelah kita anestesi krim 30 menit, wajah pasien kita akan melakukan tindakan, dan tindakannya itu harus steril supaya untuk mencegah infeksi yang akan terjadi. Mencegah infeksi. Nah, selain anestesi krim, kita juga ada anestesi suntik. Jadi supaya memang rasa sakitnya itu minimal banget gitu. Kemudian durasi pengerjaannya sih sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi sangat cepat gitu. Satu kali pertemuan juga atau bagaimana dokter? Di 1 kali pertemuan. Jadi biasanya pasien setelah tarik benang akan kita sarankan untuk kontrol ulang ya. Biasa kontrol ulangnya setelah 1 bulan. Oh setelah 1 bulan ya, mau dilihat nih istilahnya apa ya, perkembangannya bagaimana begitu ya. Tapi intinya
apakah memang tadi dilihat dari kondisi masing-masing pasien, kan ada yang saya nggak merasa nyeri atau apa, biasa aja sih gitu kan. Tapi ada juga yang berasa-berasa dikit gitu ya. Tapi sebenarnya tingkat penerimaan di tubuhnya ini bisa beda-beda, dan juga reaksinya ini seberapa bagusnya juga tergantung dari pola hidupnya juga, atau bagaimana dokter? Artinya perlu dikombin dengan apa sih gitu barangkali supaya hasil dari benang Aptos ini juga bisa optimal? Sebetulnya berbeda-beda ya, setiap pasien pain levelnya itu beda. Ada pasien yang merasa sakit, ada pasien merasa biasa aja gitu. Nah, jadi tergantung dengan pasiennya gitu. Jadi tapi hanya pantangan yang perlu kita hindarin. Makanan nggak ada pantangan. Hanya saja ada obat pengencer darah yang apabila pasien ada mengkonsumsi, perlu kita saranin untuk stop dulu selama 3-5 hari sebelum tindakan. 3-5 hari sebelum tindakan ya. Tapi setelah tindakan? Setelah tindakan boleh diminum. Oke, coba ditahan dulu sebentar ya, ada penelpon masuk nih nampaknya. Halo? Halo? Iya, dengan siapa, di mana? Silakan. Saya Matondang, Jakarta Selatan ya. Oh baik, Bapak Matondang dari Jakarta Selatan, ingin bertanya apa kepada Dr. Vivian? Ya, usia saya 65. Iya. Ya kan, apakah ini bisa juga untuk pria atau wanita? Bisa untuk pria usia 65 tahun. Kalau metode apa yang digunakan? Apakah metode operasi, pemasangan benang Aptos ini? Kemudian berapa lama hasilnya baru bisa dilihat gitu? Oke, ini sama nggak sih dengan operasi, Itu aja. Dok? Iya. Baik, terima kasih Bapak Matondang, usianya 65 tahun ya. Jadi ini untuk usia 65, untuk pria, ya untuk pria bisa nggak? Untuk usia 65 bisa nggak? Ini sama dengan, artinya metode tadi ya, ini bedanya dengan yang operasi gitu ya. Apakah sama, apakah ada penjelasan khusus dan berapa lama tadi prosesnya juga ya? Silakan dokter untuk Bapak Matondang ya. Iya, halo Pak. Jadi kalau Aptos ini ya nggak ada harus wanita atau pria. Jadi wanita dan pria boleh, karena sekarang semuanya mau cantik ya. Mau ganteng juga dan gitu mau ya. awet muda. Dan kalau tindakannya 1-1,5 jam, dan itu bukan tindakan operasi. Jadi cuma anestesi lokal dan 1 jam udah selesai. Jadi sangat luka yang dibuat juga sangat minimal, jadi cuma hanya 1 dan 2 lubang aja gitu. Jadi misalnya nih kita mau masuk 10 benang, tapi nggak sampai 10 luka di wajah, hanya 2 luka aja, dan 3 hari lukanya akan tertutup gitu. Oke, tapi ini jumlah untuk benangnya sendiri tergantung dari kondisi wajahnya masing-masing orangnya ya dok ya. Mungkin ada yang membedakan nggak sih dok? Mungkin treatmentnya untuk usianya masih di bawah katakanlah 50 dengan yang memang sudah lansia tapi tetap ingin kencang gitu ya dok ya. Jadi ada bedanya juga nggak sih? Artinya treatment khususnya sendiri seperti apa begitu dok? Pastinya ada berbeda ya. Kalau untuk usia muda pasti benangnya lebih tidak sebanyak yang kita pakai untuk usia tua gitu. Jadi kalau pokoknya kalau benang Aptos itu kita pakai minimal 2 dan paling maksimal itu 10 di satu wajah gitu. Jadi kalau memang usia yang udah tua, tapi tidak juga dianjurkan untuk usia yang udah sekitar 60-70 tahun ke atas, yang memang kulit wajahnya itu udah benar-benar kendur. Karena kalau kulit wajahnya udah benar-benar kendur, pasti hasilnya tidak semaksimal yang masih usia muda. Oke, makanya tadi pentingnya konsultasi di awal tuh intinya tetap mungkin nggak sih dok begini begitu. Nanti kan pasti dokter di Dermaster Clinic Indonesia akan mengarahkan yang terbaik untuk pasiennya begitu ya. Mungkin untuk usia segini, untuk kondisi yang khusus, apalagi tadi mungkin lagi konsumsi obat apa bisa di stop dulu, pengencer darah kalaupun memang mau dengan benang Aptos tadi begitu ya dok ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kembali lagi ya dok ya, untuk yang mendukung tadi katakanlah itu sebenarnya lebih ke apa sih tadi, makanan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh begitu ya dok. Yang penting apa sih yang perlu diperhatikan dokter mengenai untuk mengurangi efek sampingnya barangkali dari pihak dokternya juga, dan kerjasama dari pasiennya juga selama di rumah nih, selama katakanlah 1 bulan 2 bulan pertama nih, ini bagaimana kira-kira dokter? Boleh. Jadi pasca treatment
pasti ada efek sampingnya ya, tapi efek samping yang terjadi akan sangat minimal. Jadi akan terjadi sedikit lebam dan bengkak pada area wajah. Nah, tapi itu masih dapat kita minimalkan dengan kompres dingin pasca tindakan. Kompres dingin. Ya, jadi pasien tetap dapat beraktivitas seperti biasa keesokan harinya. Selain kompres dingin, kita juga menganjurkan pasien untuk tidak berekspresi berlebihan kurang lebih 3 minggu. Maksudnya tidak berekspresi berlebihan bagaimana dok? Gini, nggak boleh membuka mulut lebar-lebar. Kenapa? Karena kan benangnya itu belum terserap sempurna. Jadi yang kita khawatirkan hanya benangnya itu akan misalnya putus gitu. Jadi kita anjurkan pasien nggak boleh tertawa terlalu lebar, berbicara terlalu lebar. Jadi tawanya tipis-tipis dulu gitu ya dok ya. Jadi jaim dulu sebentar. Demi hasil yang paripurna tadi ya dok ya. Terus juga kemudian posisi tidur atau mungkin di bawah aktivitas lain. Posisi tidur kita menganjurkan pasien untuk tidur mengganjal 2 bantal supaya bengkaknya tuh lebih cepat turun. Jadi kepalanya lebih tinggi daripada badannya. Kemudian nggak boleh olahraga yang seperti aerobik yang terlalu ekstrim. Nggak boleh dulu kurang lebih 3 minggu. Kemudian pantangan yang lain nggak ada sih, misalnya makanan juga nggak ada. Gitu. Intinya 2 bulan pertama lah ya, tadi sampai terlihat hasilnya, jadi mungkin jadi jauh lebih tirus, lebih kencang gitu ya dok ya. Terus kalau di area-area tubuh lain juga sama sih sebenarnya seperti itu juga begitu ya dok ya. Terus ini awetnya sampai berapa lama dok gitu ya? Tahunan tadi ya, setahun 2 tahun ya dok? 2 tahun ya dok katanya dok ya? Benar atau bagaimana dok? Benar. Jadi benang aptos ini tahannya 1 sampai 2 tahun, tergantung dengan respon tubuhnya gitu. Jadi kalau memang pasien nih kan suka nanya, misalnya dok udah 1 tahun, kalau benangnya udah terserap sempurna sama tubuh, apakah mukanya akan jauh lebih kendur? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena kolagen alami di wajah kan udah terbentuk. Jadi yang pasti wajahnya akan jauh lebih baik. Jadi jangan khawatir gitu ya. Jadi jauh lebih baik karena kolagen ini udah terangsang tadi ya untuk terbentuk begitu ya dok ya. Oke. Buat lebih detailnya lagi mungkin bisa konsul juga ya di cabang-cabang terdekat di kota Anda ya. Ini ada tersebar di Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Banjarmasin, Manado, Jayapura, dan Mogot, dan coming soon di Balikpapan ya dok ya? Wow, luar biasa nih. Tinggal cari aja mana yang terdekat di rumah Anda gitu ya. Dan ini ada slide ya dok ya? Ini slide tentang, ini pasien dokter sendiri ya dok ya? Iya. Oke, ini secara umum mungkin slide pertama nih before after tadi ya dok ya? Ini foto before afternya. Nah, jadi seperti yang sebelumnya saya jelasin kan penyebab pipi cabi ada banyak. Yang satu lemak, otot masseter atau otot rahang, dan kulit yang kendur. Nah, bisa kita lihat foto before pasien ini pipinya lumayan cabi ya. Jadi kita pasti ada melakukan tindakan sebelum tarik benang wajah. Ada kita lakukan meso penghancur lemak pada area pipi, misalnya, dan botox area rahang supaya wajahnya tampak lebih tirus. Oh, jadi ada meso, ada botox juga. Jadi di-combine gitu ya, biar lebih optimal gitu ya. Jadi makin cantik kan tuh ya. Oke, coba next slide. Ini public figure semua ya dok ya? Iya. Oke, nah ini kalau ini case-nya sama aja sebenarnya ya dok ya? Atau lebih fokus ke apa tuh dari pipi yang lebih kelihatan dan lebih V-shape ya? Itu dari smile line dan dari pipi yang V-shape. Oh iya, smile line-nya ya dok ya? Jadi setelah kita tarik benang, pipinya akan terlihat lebih V-shape, smile line-nya juga memudar. Jadi makin imut-imut ya untuk case yang ini ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Makanya pas tuh 10 tahun lebih muda kan maksudnya. Nah ini case-nya juga sama ya, smile line dan area pipi wajah. Jadi kita tarik benang aptos untuk mengencangkan. Jadi setelah kita tarik benang, wajahnya tampak lebih V-shape dan smile-nya juga tersamar. Oke, smile line-nya tersamar, terus juga lebih V-shape dan otomatis juga kelihatan lebih muda dari usia aslinya gitu ya. Seperti vampir dong ya. Oke, baik dokter, kita masuk ke pertanyaan dari media sosial dulu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Barangkali, nama, alamat, usia, serta pertanyaannya ya. Baik, pertanyaan pertama dulu nih dokter. Ini datang dari Fatma dari Cempaka Putih. Ibu Fatma atau Mbak Fatma ini bertanya seperti ini. Dokter, apakah tanam benang nih, bukan tarik benang ya dok ya? Atau mungkin samalah ya kita bahas nih aptos ini gitu ya. Bisa untuk mengatasi perut bergelambir untuk ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Dan kira-kira efek sampingnya seperti apa? Berbahaya atau tidak ya seandainya nanti ada rencana mau hamil lagi? Terima kasih. Oh, maksudnya ini udah hamil anak
pertama atau kedua begitu ya. Terus kemudian nanti kalau ada rencana mau hamil lagi, kira-kira ada efek sampingnya nggak untuk mengatasi perut bergelambir begitu ya. Jadi bagaimana itu dokter? Nah, jadi tarik benang aptos ini bisa digunakan di semua area lemak. Di area perut juga bisa. Nah, jadi kalau efek samping misalnya ibunya ingin melahirkan kembali, itu nggak ada efek samping apa-apa, nggak ada pengaruhnya juga. Tapi hanya saja yang perlu diperhatikan setelah tarik benang pada area perut, pasien nggak boleh aktivitas yang terlalu berat dulu selama sebulan. Olahraga yang ekstrim itu sama yang lompat-lompat. Ngangkat-ngangkat berat atau yang olahraga high impact gitu Benar. ya. Oh, tapi sebenarnya sih tidak ada keluhan yang, artinya tidak ada masalah begitu ya dok ya. Atau mungkin bisa konsul juga nanti langsung ke Dermaster Klinik yang terdekat. Boleh. Atau bisa juga sekalian aja nanya objinnya juga nanti di rumah sakit lain gitu. Artinya intinya harus tetap Tetap mesti konsultasi itu ke ahlinya gitu ya dok ya, supaya jadi makin tenang gitu ya. Oke dokter, mengenai tadi efek sampingnya seperti apa tadi sudah terjawab, berbahaya atau tidak seandainya nanti ada rencana mau hamil lagi. Enggak, tadi udah terjawab juga ya. Jadi sebenarnya kalau ini untuk area yang berlemak tadi ya dok ya. Berarti kalau untuk paha atau mungkin betis, lengan gitu ya, itu bisa juga prinsipnya sama aja tadi ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi tuh ya. Ini Ibu Fatma dari Cempaka Putih. Mungkin yang terdekat di mana sih? Kelapa Gading ada dok ya? Ada di MOI. MOI gitu ya, oke. Aku nanti make sure aja, nanti lihat di websitenya langsung ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ruth dari Bekasi dok. Halo dokter, salam kenal. Apakah tanam benang ada batasan umurnya? Oh tadi sebenarnya udah dijawab juga ya. Terus perlu dibarengi dengan treatment apa supaya hasilnya jauh lebih maksimal? Apakah dengan filler? Filler nih. Dan apa kalau sudah habis masa benangnya, wajah kita jadi kembali tidak kencang atau sama seperti sebelum ditanam benang? Thanks sebelumnya. Nah dokter ini menanggapi treatment-treatment yang lain. Tadi dokter bilang ada meso atau mungkin ada botox atau mungkin ada macam-macam sih sebetulnya nanti di Dermaster sendiri. Mungkin bagaimana sih tergantung dari apa dilihatnya, dan juga bedanya juga dengan, tadi ada yang nanya bedanya dengan operasi itu apa, bedanya dengan filler kali ini gitu ya. Jadi sebenarnya setiap treatment pasti ada keunggulan masing-masing dong. Tapi kalau boleh dibandingkan sebenarnya bedanya itu di mana gitu dokter? Jadi kalau untuk batasan usia ya, pertama itu tidak ada batas usia, tapi tetap konsultasikan dulu kepada dokternya. Jadi kalau memang wajahnya udah kundur dan dokter saranin untuk benang, ya boleh aja gitu. Dan kalau misalnya tuh itu ya filler ya. Iya filler. Nah kalau filler itu tergantung, misalnya nih pasien udah kita benang, wajahnya kan udah kencang dan tirus, tapi pasien inginnya seberapa tirus nih. Soalnya kan beda-beda ya. Seperti artis Korea gitu dong maunya kan. Jadi kalau misalnya filler, pasien ingin menambah filler area dagu, ya boleh aja gitu. Jadi tetap konsultasikan kepada dokternya, tapi nggak wajib pasien benang harus filler. Jadi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasien. Kebutuhan si pasien, tapi tetap dikonsultasikan dulu gitu ya. Jadi kira-kira diperlukan atau enggaknya gitu ya dok ya. Karena kan tetap harus, ya tadi ya dok ya, harus apa ya istilahnya, harus diserahkan yang ke ahli. Iya, karena kita harus akses dulu kan muka pasiennya. Kalau memang muka pasiennya butuh benang atau nggak benang, atau misalnya pasiennya butuh tindakan yang lain, misalnya botox atau filler. Misalnya muka pasien udah tirus nih, kalau memang nggak perlu dibenang, kita bisa cuman filler dagu supaya lebih tirus gitu. Terus mengenai karena tidak ada batasan usia, tapi kan kalau untuk produksi kolagen sendiri katanya kan mulai menurun nih usia berapa tuh, 30-an ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya usianya masih belasan tahun, katakanlah 17, 18, 19, ingin juga nih supaya lebih V-shape tadi, sebenarnya nggak masalah juga atau tetap konsultasi dulu atau bagaimana dokter? Karena kan ada kolagen alami juga nih katanya, karena masih di bawah 30 tahun. Nah ini untuk menghadapi apa ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya seperti apa sih dok, kita untuk lebih detailnya lagi nih mau tahu gitu ibaratnya? Sebetulnya untuk usia misalnya di bawah 30 tahun, teman-teman ingin mencoba tarik benang aptos masih aman aja ya. Karena seperti benang aptos ini kan kita ada dua jenis benang nih, ada benang yang dapat diserap dan benang yang tidak dapat diserap. Kalau benang aptos ini salah satu benang yang dapat diserap sempurna oleh tubuh, di mana yang dapat membuat kolagen alami pada wajah kita. Jadi kalau memang pasien di bawah umur 30 dan merasa kulitnya kendur dan ingin tarik benang aptos, sebetulnya juga nggak ada masalah, karena memang pengerjaannya kan juga sangat cepat dan memang tindakannya juga bukan tindakan operasi. Bukan tindakan operasi ya. Jadi luka yang
yang ditimbulkan juga sangat minimal gitu. Itu sebenarnya kalau bilang luka kayaknya udah ngeri duluan ya. Tapi ini sebenarnya ini reaksi apa ya? Reaksi yang wajar ya dok, karena kan tindakannya namanya mau dimasukin benangnya tadi gitu. Yang penting tadi tahu prosedurnya juga sih, itu bisa konsul langsung gitu ya dok ya, supaya jadi sekali lagi lebih tenang gitu ya untuk oh seperti ini toh gitu yang akan dilakukan di wajah saya gitu ya dok ya. Terus kemudian mengenai tadi kan sebenarnya tidak ada batasan usia, dan untuk yang tapi tetap yang untuk usia lanjut barangkali tadi ada konsumsi obat tertentu bisa di stop dulu. Atau mungkin kalau yang apa ya kontraindikasi kalau ada penyakit ini penyakit yang lain gitu yang harus terkendali dulu dok, misalnya mungkin ada hipertensi atau gula darah mesti terkendali dulu, itu udah standar umum ya dok ya? Benar. Atau bagaimana? Kalau ada hipertensi, tekanan darahnya harus terkontrol dulu. Kalau ada gula darah juga sama, harus terkontrol dulu gitu. Intinya sih seperti itu mah udah standar apa ya istilah yang normalnya seperti itu begitu ya dok ya. Oke, dokter mengenai tadi ya, intinya begini, setelah kita datang kemudian lakukan tindakan, kemudian tadi kan dilihat dulu 1-2 bulan, terus juga harus datang lagi untuk istilahnya dicek kembali nih oleh dokternya. Dan kalaupun memang ada mungkin rasa-rasa nggak nyaman, itu ada ditambahin obat-obatan juga nggak sih dok, anti nyeri, terus juga mungkin ada skincare rutin yang apa ya dianjurkan juga, atau sebenarnya nggak apa-apa yang penting pakai aja yang sebelumnya juga nggak masalah. Intinya nggak bertentangan juga dengan yang kebiasaan kita sehari-hari untuk perawatan wajah kita gitu dok. Itu bagaimana dokter? Nah jadi sebetulnya ketergantungan skincare kita nggak ada pantangan ya. Pasien mau pakai skincare di rumah yang udah cocok juga boleh. Hanya saja setelah pasca tindakan 3 hari kita ada memberi pasien obat antibiotik dan obat anti nyeri. Oh, itu udah inilah udah wajib tadi ya dok ya. Jadi antibiotiknya wajib dihabiskan, dan obat anti nyerinya tuh biasanya ya pasien cuma makan 1-2 hari aja gitu. Jadi biasa hari ketiga pasien udah nggak mengeluh sakit yang seperti hari pertama. Sebentar aja gitu ya dok ya. Terus kemudian juga boleh apa? Berjemur gitu dok? Nggak boleh. Nggak boleh dulu ya dok ya. Selama berapa lama nih? 1 bulan. 1 bulan ini. Jadi intinya bukannya apa-apa gitu ya, tapi memang karena apa ya masih bagian dari proses gitu ya dok ya. Kalau memang harus banget nih karena kerja lapangan, tetap dianjurin memakai sunblock. Oh, tetap harus pakai sunblock atau pelindung, misalnya payung atau mungkin topi gitu ya, atau baju panjang segala macam gitu ya dok ya. Oke dok, kalau untuk lebih jelasnya lagi boleh nggak sih dok kita nanya-nanya tadi ke Instagramnya dokter langsung gitu ya dok? Atau mungkin bisa ditampilkan nggak akun Instagramnya dokter? Sebenarnya @dr.vivianchoi ya dok ya. Benar. Atau mungkin untuk lebih detailnya lagi juga bisa juga kita tanya-tanya juga di Instagramnya @dermaster_id. Boleh juga kalau aku pengen lihat gambaran seperti apa atau review-review dari para public figure atau influencer. Ini juga ada ya dok ya di YouTube-nya Dermaster Clinic Indonesia. Bisa diklik satu persatu, mungkin di like, di komen, di share, di subscribe. Oh jadi YouTuber ya. Atau juga untuk lebih detailnya lagi bisa lihat di websitenya di www.dermaster-indonesia.com, atau juga bisa telepon satu persatu barangkali cari yang mana yang kira-kira lebih dekat rumahnya gitu ya dok ya. Di cabangnya di mana aja nih? Ada di Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Banjarmasin, Manado, Jayapura, dan Mogot dan coming soon-nya di Balikpapan gitu ya. Dokter, lanjut lagi yang mengenai tadi tarik benang itu sendiri, tadi kan supaya jauh lebih optimal, tadi kan bisa juga di-combine gitu ya dengan istilahnya treatment-treatment yang lain. Ini ada yang bilang ini nggak apa-apa dok dilakukan pada saat yang bersamaan, atau mungkin tetap ditunggu dulu dok supaya reaksinya itu mungkin jadi jauh lebih minim nih, atau mungkin ya udah nggak apa-apa sekalian aja biar jauh lebih optimal dan istilahnya nanti target yang dicapai juga bersamaan gitu kan. Jadi bagaimana itu dokter untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya untuk menerangkan ke pasien seperti apa? Nah, sebetulnya untuk treatment kombinasi ya, kita tetap nyaranin pasien step by step supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi kalau memang pasien datang dengan otot rahangnya yang gede atau tulangnya yang sini menonjol, kita tetap nyaranin botox rahang dulu. Botox rahang dulu, baru kita tarik benang. Nah, botox rahang ini kan hasilnya terlihat kurang lebih 1 minggu. Nah, apabila udah 1 minggu, pasien boleh datang konsultasi kembali dan kita lihat kalau memang wajahnya sudah bisa ditarik benang, kemudian akan kita tarik benang.
Nah setelah hasil tarik benangnya terlihat dalam 1 bulan dan pasiennya tetap merasa kurang tirus, kurang tirus. Nah itu kita bisa tambahin filler, misalnya nih mau filler area dagu, bisa gitu. Jadi lebih baik sih saya saranin tetap step by step ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, tapi bisa begitu ya, aduh ngerasa kurang tirus nih, bisa di filler atau Bisa. apa gitu ya, atau mungkin udah cukup dok gitu ya, Udah cukup. udah makin cantik, udah makin ganteng gitu ya dok ya. Oke, seperti itu. Tapi untuk prosesnya berarti artinya seperti itu yang perlu kita ketahui lah, perlu apa istilahnya, perlu dipelajari, perlu dikonsultasikan juga lebih detailnya lagi seperti apa, nanti langsung ke dokternya gitu ya dok ya. Terus terkait masa pandemi tadi nggak ada masalah ya dok ya? Nggak ada. Artinya gimana nih lagi kayak begini, justru mungkin lagi PSBB kesempatan untuk Benar. perawatan tadi kan. Mengenai tadi kan mungkin lagi banyak di rumah juga kan, artinya nggak terlampau mesti ketemu orang, jadi kan bisa meminimalisir. Benar. Artinya gini, mungkin selain nyeri itu sendiri ada lagi nggak sih keluhan-keluhan yang lain dok mengenai efek samping? Sebenarnya nggak ada ya dok, kalau yang aku Nggak ada tangkap sih. tadi ya dok ya. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir, barangkali nanti kesimpulan apa sih yang bisa dokter sampaikan mengenai tarik benang dengan benang Aptos ini gitu ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai 10 tahun lebih muda dengan benang Aptos bersama dengan Dr. Vivian Choi dari Denmaster Klinik Indonesia. Dan Dr. Vivian lanjutkan kembali ya, biar makin cantik nih seperti Dr. Vivian, mau dong. Jadi sebenarnya begini dokter, kita tadi bicara panjang lebar seputar tarik benang itu ya dengan benang Aptos begitu ya. Jadi makin kaya nih pengetahuan kita, dan jadi mungkin sebagian pemirsa juga jadi penasaran, dan tadi ada yang bertanya boleh nggak sih di usia 65 dan pria gitu, boleh nggak sih gitu kan. Sebenarnya kan ini kan bisa untuk siapa aja gitu ya dok ya. Nah untuk area tubuh mana aja sih yang bisa ini kan tadi yang daerah yang ada lemaknya begitu ya dok ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki barangkali tuh yang jadi favorit gitu ya, yang untuk dipercantik gitu, diperbagus lagi gitu, itu area mana sih dok yang mudah-mudahan juga hasilnya juga akan menunjang penampilan kita, apalagi mungkin profesi tertentu gitu ya barangkali ya, untuk secara psikis kan juga jadi makin pede, makin tadi menawan gitu ya dok ya, kira-kira seperti apa? Nah, jadi area favorit nih, kalau pasien-pasien datang ke klinik Dermaster, area favorit yang mereka paling suka untuk dibenang, itu yang pertama area wajah, yang kedua itu area hidung. Kenapa? Kalau hidung itu kan center muka, tengah center muka kita tuh. Jadi kalau memang hidung kita tuh mancung, pasti mukanya langsung berbeda, gitu. Jadi kalau benang Aptos ini juga bisa digunakan untuk area hidung, supaya mempertegas, dan untuk area nose tip, untuk memancungkan, naikin area nose tip, jadi lebih tegas dan lebih mancung. Makin estetik gitu ya, secara kosmetik tuh bagus gitu ya dok ya, tujuan itu seperti itu gitu. Nah barangkali dok, mengapa sih harus di Denmaster Klinik Indonesia gitu ya dok ya? Artinya kita kan juga tetap harus sebagai konsumen, kita harus percaya dulu dong gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih kelebihan-kelebihannya otomatis gitu ya, tapi pada prinsipnya kan kita harus dengan ahlinya gitu ya dok ya. Dan benang ini sendiri juga sebenarnya mau dijelaskan dok, benang Aptos ini sendiri juga kan tadi kan diimpor dari mana dan kualitas juga seperti apa. Jadi kan tenang aja, ini pasti oke banget dong gitu ya. Jadi bagaimana penjelasannya dokter? Jadi kalau benang Aptos ini
kenapa harus di Dermaster? Nah, kenapa? Karena semua dokter Dermaster Indonesia sudah di training dan sudah bersertifikat. Di trainingnya langsung dari orang dari ini Rusianya. Dan semua benang yang kita pakai di klinik Dermaster semua kita import dari Rusia dan Jerman. Dan sudah pasti aman, udah ada Depkes dan BPOM-nya. Jadi itu ya intinya aman gitu. Jadi kan jadi pasien juga makin tenang, makin percaya gitu ya. Jadi sekali lagi ya untuk lebih detailnya lagi bisa tanya-tanya mungkin ke adminnya ya, DM atau mungkin ya cari tahu sendiri di Instagram ya, bisa di follow di @dermaster_id, itu ada infonya di bawah ini. YouTube channelnya mungkin yang lebih tertarik mencari informasi secara visual ya, lebih detail lagi di Dermaster Klinik Indonesia. Dan juga bisa juga baca-baca artikel lebih jelasnya lagi di websitenya di www.dermastersleepindonesia.com gitu ya. Cabang-cabangnya ini ada di Kota Jakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Banjarmasin, Manado, Jayapura, dan Mogot, dan coming soon di Balikpapan gitu ya. Jadi bisa cari infonya langsung di ini ya, di bawah ini ya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Tadi untuk menunjang intinya sebelum ke kesimpulan, untuk menunjang katakanlah penampilan yang paripurna gitu kan. Mungkin ada pilihan-pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti kan pernah dibahas juga nih, ada meso, ada Hollywood Pilla gitu ya, terus ada macam-macam gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau untuk konsultasi ini sendiri sebenarnya apa sih yang bisa kita kita tanyakan langsung gitu kan supaya terjalin trust gitu ya. Artinya supaya terjalin raport juga, kedekatan ke dokternya langsung. Kan kita bisa pilih dong misalnya dokter mana nih yang kita mau. Tentunya juga seperti apa dokter? Nah, jadi kalau sesi konsultasi itu kenapa penting? Jadi kan pertama pasien datang nih, kita selalu nanyain pasiennya keluhannya untuk area wajah, area bentuk wajah ataupun masalah kulit. Kalau pasien yang berjerawat atau masalah flek, kita ada tindakan yang lain, misalnya Hollywood Pill, yang terbaru itu Hydra Facial. Hydra Facial ya. Dan ada juga laser picoderma. Nah, tapi kalau misalnya pasien nih datang dengan, dok saya pengen wajahnya lebih kencang, pengen wajahnya lebih tirus, kita lebih ke arah contouring itu namanya. Nah, kalau ke arah contouring kita bisa lebih ke arah benang, ke arah botox, filler gitu. Nah, juga kalau emang teman-teman mau konsultasi nih, cari area Dermaster yang terdekat karena konsultasinya juga gratis. Konsultasinya gratis. Itu tuh yang disukain gitu ya dok ya. Tapi jangan lupa juga gaya hidup sehatnya juga ya dok ya. Untuk kan supaya 10 tahun lebih muda tadi kan yang penting juga makanannya yang antioksidannya juga yang tinggi. Juga tadi untuk merangsang kolagen juga kan intinya kan banyak ya, intinya yang sayur buah begitu ya dok ya. Mungkin ada saran sedikit lagi atau kita langsung aja deh karena waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi kalau memang penasaran dan ingin coba langsung aja datang di Dermaster Klinik Indonesia terdekat gitu ya. Tapi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema kita hari ini, silakan dokter. Baik, jadi tarik benang aftos ini yang berfungsi untuk mengencangkan dan membuat wajah tampak lebih tirus dan sangat aman digunakan karena benangnya akan terserap alami oleh wajah dan oleh tubuh dan dapat merangsang kolagen alami untuk wajah teman-teman. Wah, luar biasa ya. Oke, jangan lupa datang ke Dermaster Klinik Indonesia. Jangan lupa nih infonya di bawah ini bisa dicatat ya. Oke, siap. Baiklah, pemirsa terima kasih ya. Oh iya, dokter juga terima kasih dan pemirsa terima kasih telah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya Rini Ayu Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.